Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ermina Sari Sipahutar, NPM 19060001, Prodi Pendidikan Sejarah semester 4, mata kuliah Strategi Pembelajaran Sejarah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran sejarah menurut para ilmiah atau para ahli secara jurnal. Pertama, saya akan menjelaskan tentang strategi menurut para ahli. Strategi adalah hal penting bagi kelangsungan hidup dari suatu perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan perusahaan yang efektif dan efisien. Perusahaan harus bisa menghadapi setiap masalah atau hambatan yang datang dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Menurut Halim, strategi merupakan suatu cara di mana sebuah lembaga atau organisasi akan mencapai tujuannya sesuai peluang dan ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta kemampuan internal dan sumber daya. Dan yang kedua, menurut Moriesi, strategi mengatakan bahwa strategi ialah proses untuk menentukan arah yang harus dituju oleh perusahaan supaya dapat tercapai segala misinya. Dan yang ketiga, strategi menurut mereka adalah rencana main dari suatu perusahaan yang mencerminkan kesadaran suatu perusahaan mengenai kapan, di mana dan bagaimana ia harus bersaing dalam menghadapi lawan dan dengan maksud dan tujuan tertentu. Dan menurut para ahli yang lain atau menurut ahli Chair dan Grant, mereka mengatakan bahwa strategi itu adalah suatu penetapan atau tujuan dan sasaran dalam jangka panjang. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang pembelajaran adalah proses memperoleh maklumat dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap dan kepercayaan. Dalam pengertian konteks pendidikan, guru biasanya berusaha mengajar supaya peserta didik dapat belajar menguasai isi pelajaran demi mencapai suatu objek yang ditentukan. Menurut para ahli atau menurut ahli Suzanna, pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematik dan sengaja untuk menciptakan agar terjadi kegiatan interaksi edukatif antara dua pihak, yaitu antara peserta didik, warga belajar, dan pendidik kegiatan pembelajaran. Dan menurut Trianto, pembelajaran merupakan suatu aspek kegiatan manusia yang kompleks yang tidak mempunyai dan tidak sepenuhnya dapat dijelaskan. Pembelajaran secara simpel dapat diartikan sebagai produk interaksi kelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Pelajaran dalam makna kompleks adalah usaha sadar dari seorang guru untuk mengajarkan siswanya atau mengarahkan interaksi siswa dengan sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Dan menurut Azhar Zalil, pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan pembelajaran. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan sejarah dari menurut para ahli. Dan yang pertama ialah menurut Ernest Strand, sejarah itu adalah timbul dari suatu persoalan yang hidup dan bahkan melayani hidup masyarakat. Karena itu sejarah akan berubah-ubah bersama dengan berubahnya waktu, harapan dan pemikiran, rasa cemas yang tumbuh kemudian. Dan yang selanjutnya,
Pengertian sejarah menurut Kuntawijoyo. Sejarah menyuguhkan fakta secara diakronis, ideografis, unik dan empiris, bersifat diakronis karena berhubungan dengan waktu. Sejarah bersifat ideokronis karena sejarah menggambarkan atau menceritakan sesuatu. Bersifat unik, dia dikatakan bersifat unik karena berisi hasil penelitian tentang hal unik. Selain itu juga bersifat empiris, artinya sejarah bersandar pada pengalaman manusia yang sungguh-sungguh. Baiklah, mungkin sampai di sinilah yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya jelaskan tentang materi di atas. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.